Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa dalam lanjutan kajian kita tentang bahaya lisan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwasanya lisan yang kita gunakan, yang Allah titipkan kepada kita, harus bisa kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga lisan yang Allah titipkan kepada kita sebagai amanah bisa menjadi amal ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai lisan yang kita yang dititipkan Allah kepada kita menjadi hal yang merusak diri kita dan orang lain. Pada kesempatan ini saya ingin menyimpulkan satu kisah. Kisah ini terjadi, mungkin para pendengar sekalian pernah mendengar yang disebut dengan hadits fitnah besar yang melanda istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu hampir lebih 1 bulan Aisyah dan keluarganya, apalagi Rasulullah ketika itu, harus menerima, merasa tidak enak karena fitnah yang dilemparkan oleh orang munafik, bahwasanya diceritakan di kisah itu bahwasanya katanya Aisyah telah melakukan perselingkuhan. Hal ini amat buruk terjadi bukan hanya pada diri Rasul dan kepada kaum muslimin ketika itu. Seantero dunia terkejut dengan hal itu. Apalagi ketika itu Islam mulai berkembang, berita-berita fitnah ini disampaikan oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Fitnah ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ya, bersama istrinya Aisyah dari satu tempat, yaitu dari peperangan. Biasa Rasulullah mengajak istrinya sebagian dari satu melakukan perjalanan. Sampai di perjalanan, singkat cerita, ketika itu Aisyah pulang bersama seseorang karena ketinggalan ketika itu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar tentang masalah ini, betapa terguncangnya kehidupan Rasulullah ketika itu. Sampai pada akhirnya hal ini terjawab dengan diturunkannya wahyu membantah bahwa Aisyah radhiyallahu an telah melakukan perselingkuhan, dengan turunnya surah An-Nur ayat 11 sampai dengan 20. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah bahaya lisan. Makanya Islam mengharamkan kepada kita untuk melakukan fitnah. Al-fitnatu as'adu mina qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah ayat 191. Kenapa dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau kita bandingkan dengan orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, itu mungkin 1 atau 2 orang yang terbunuh. Dan jelas zatnya, nampak zatnya. Tetapi kalau fitnah ini bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi dia membunuh secara karakter. Nah, inilah Islam mengharamkan yang namanya ghibah. Berita yang tidak benar itu menjadi fitnah. Berita yang benar ketika dibicarakan oleh seseorang dan orang yang dibicara tidak mengetahui, itu namanya ghibah.
tetap saja orang yang melakukan ghibah itu masuk neraka, apalagi fitnah. Benar atau salah berita itu, hal tersebut menjadi hal yang sangat kotor dan menjijikkan. Sampai-sampai Allah dalam Al-Quran juga mengisyaratkan orang yang berghibah sama halnya dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Itulah bahaya dari ghibah. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengingatkan kepada kita kembali tentang lisan, tentang ghibah. Orang yang melakukan ghibah pada bulan puasa, yang nantinya insya Allah sebentar lagi kita laksana bulan puasa, akan membatalkan puasanya tersebut. Kenapa? Sama dengan kita memakan, walaupun yang kita makan itu adalah bangkai. Maka orang yang berpuasa melakukan ghibah, maka batallah puasanya tersebut. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Oleh sebab itu mari kita hindari ghibah, apalagi fitnah. Berita benar kita sampaikan kepada orang yang orang lain tidak mengetahui, yang orang yang kita ceritakan itu tidak mendengarnya, itu menjadi ghibah. Apalagi berita yang buruk yang kita lebarkan, kita lemparkan kepada orang-orang di sekitar kita. Berita yang tidak benar, yang bohong sama sekali, seperti terjadi pada zaman Rasul yang melanda Siti Aisyah, ini menjadi fitnah karena itu adalah berita yang tidak benar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turun tangan mengatasi ini dengan turunnya surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Itulah bahaya ghibah dan fitnah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari bahaya ghibah dan fitnah. Mari kita camkan ayat ini bahwa sesungguhnya ghibah, fitnah itu adalah hal yang buruk yang bisa saja terjadi dalam konsep kehidupan kita, konteks kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Baik dengan lisan kita secara face to face ataupun dengan media-media yang kita miliki, dengan melemparkan berita-berita hoaks ke media sosial. Ini termasuk ghibah. Dan ini bisa membunuh karakter. Bukan hanya orang yang mati, tapi karakternya. Dia hidup tapi karakternya mati dengan kita melakukan ghibah tersebut atau berita-berita bohong. Islam menganjurkan tabayun. Apabila kamu menerima suatu berita, lakukan tabayun. Tidak langsung kita terima begitu saja. Karena ghibah sesungguhnya adalah perbuatan yang tercela, dan orang yang melakukan ghibah akan masuk ke dalam api neraka sama dengan orang munafik. Ayatul munafiqun salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, 1 dia berkata bohong. Kedua, diberi amanah dia selalu ingkar. Yang ketiga, dia selalu berdusta apa yang dia ucapkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menggugah hati kita kembali. Insya Allah kita menghadapi bulan Ramadan terhindar dari ghibah dan kita terhindar dari berita-berita yang tidak mengenakkan orang lain dan diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.